Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, para pemirsa yang setia, kita bersyukur kepada Allah kita dipertemukan kembali lagi di dalam acara kajian kita membaca kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam karya Al-Ustaz Abdullah Nasih Ulwan. Salawat serta salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua dilimpahkan karunia untuk bisa mengikuti jejak-jejak beliau, dan tentunya kita sangat-sangat mengharapkan syafaatnya pada yaumul qiyamah kelak. Baik Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, mari kita lanjutkan apa yang sudah kita baca selama ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang bagian berikutnya bagian al-jim. Az-zawaju intiqa'un wa ikhtiyarun. Pernikahan itu, az-zawaju intiqa'un adalah seleksi, wa ikhtiyarun dan memilih. Jadi aktivitas menikah itu, jadi di situ ada seleksi dan juga ada aktivitas memilih. Ya. Al-Islamu bitashri'ihi as-sami. Al-Islam, agama Islam, bitashri'ihi dengan syariatnya as-sami yang mulia. Wa nizamihi asy-syamili. Dan juga dengan sistemnya yang sempurna. Qad wada'a amama kullin minal khatib wal makhtubah. Qad telah wada'a meletakkan atau menetapkan, ya, amama di hadapan kullin setiap siapa saja, minal khatib dari mereka para pelamar, ya, laki-laki yang melamar, wal makhtubah dan perempuan yang dilamar, meletakkan apa dan menetapkan apa? Qawaidah wa ahkaman, kaedah-kaedah, ya, wa ahkaman dan hukum-hukum, ya. Ini tada jika dia menggunakan, ya, jika ihtadan nasu, jika manusia menggunakan atau mengambil hidayah, mengambil petunjuk daripada kaedah-kaedah dan hukum-hukum itu, bihadaiha dengan petunjuknya, mengambil petunjuk dengan petunjuknya, maksudnya itu ya menjalankan, mematuhi kaedah-kaedah dan hukum-hukum itu. Wa masyau ala nahjiha, dan masyau mereka manusia itu berjalan, ala di atas nahjiha, di atas jalan yang sudah ditentukan itu tadi, yaitu kaidah dan hukum itu. Kana zawaju fi ghayati tafahumi wal mahabbati wal wafaqi. Maka az-zawaju, maka pernikahan itu, fi ghayati tafahumi, akan berada pada apa? Ghayatit tafahum, pada tingkat saling pengertian, saling memahami yang sangat tinggi, ya. Maksudnya itu ya benar-benar akan menemukan dalam pernikahan itu suatu kesepahaman, suatu kesepakatan yang betul-betul terjadi, kesepakatan itu dan kepemahaman, saling memahami itu, ya. Wal mahabbati, dan juga cinta kasih sayang yang sampai pada puncaknya, yang tertinggi. Wal wafaqi, dan juga keharmonisan. Jadi semuanya itu fi ghayatit tafahum, mahabbah, wafaq. Saling pengertiannya, sangat saling pengertian, sangat saling mencintai, sangat harmonis, ya. Wal wafaqi. Kemudian wa kanatil usrah al mukawwanah minal banin wal banat, dan keluarga
al-mukawwanah, al-usrah al-mukawwanah, keluarga yang terbentuk, minal banina, dari anak-anak laki-laki, wal banat, dan juga anak-anak perempuan. Keluarga yang terbentuk dari anggotanya yang terdiri dari anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Fi dzarwatil iman al-makin. Maka mereka juga berada di dalam puncak, fi dzarwati, puncak, al-iman, puncak keimanan, al-makin, iman yang kokoh, yang kuat. Wal jismis salim, dan juga fisik mereka, tubuh mereka juga akan sehat. Wal khuluqil qawim, dan akhlak mereka juga akan baik, akan lurus. Wal aqlin nadij, dan akal mereka, pikiran mereka juga akan dewasa. Ya. Wan nafsiyatil mutma'innah, dan jiwa mereka juga akan tenang. Al-safiyah, bukan hanya sebatas tenang, akan tetapi juga jiwa-jiwa yang bersih. Jadi, sebuah keluarga yang terbentuk dari landasan kaedah dan keimanan, yang pemimpin keluarga itu, yaitu ayah dan ibunya itu, menggunakan dan menjalankan sesuai dengan syariat yang sudah ditentukan itu, maka mereka akan mendapatkan sebuah keluarga, mereka itu merupakan keluarga yang saling memahami, keluarga yang penuh dengan cinta, keluarga yang harmonis. Dan keluarga tersebut terdiri di anak-anak, baik solih maupun yang solihah, di mana mereka itu memiliki keimanan yang kuat, yang kokoh. Selain itu mereka juga memiliki fisik yang bagus, yang sehat, kemudian akhlak yang lurus, yang baik, dan juga akal yang matang dan dewasa. Kemudian juga mereka akan memiliki jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang murni, jiwa-jiwa yang bersih. Wa ilaikum ahammu hadhil qawa'idi wal ahkami. Wa ilaikum, dan berikut ini kami sampaikan kepada Anda sekalian, ahammu hadhil, pentingnya hadhil qawa'id, pentingnya kaidah-kaidah dan hukum-hukum ini, wal ahkam. Yang pertama, al-ikhtiyaru ala asasid din. Al-ikhtiyaru, memilih dalam hal menikah itu maksudnya ala asasid din, ala asasid din. Memilih yang pertama itu berlandaskan, yang pertama sekali adalah berlandaskan ala asasid din, berlandaskan agama. Naqsidu bid-dini, yang kami maksud dengan agama di sini, hina nutliqu lafzahu, ketika kami mempertegas lafaz agama itu, yaitu apa? Al-fahmu al-haqiqi lil Islam, yaitu pemahaman al-fahmu al-haqiqi, pemahaman yang hakiki, yang sesungguhnya, lil Islam, memahami dengan benar-benar tentang Islam, kira-kira begitu. Wa tatbiqul amali as-suluki, dan menjalankan, mengaplikasikan al-amali, menjalankan amal perilaku, ya, amal perbuatan, tindak tanduk, as-suluki, dan juga perilaku. Mengaplikasikan baik secara perbuatan, perilaku, maupun sikap, ya. Likulli fadailihi as-samiyah, dengan berdasarkan seluruh fadail, keutamaan yang, keutamaan apa? Fadailihi, yaitu keutamaan Islam, as-samiyah, yang mulia itu tadi. Jadi pemahaman tentang agama itu yang dimaksud adalah bukan hanya sebatas agama yang tertulis di dalam dokumen, tetapi juga dia benar-benar mengamalkan agama itu
baik perbuatannya maupun sikap perilakunya, ya, semuanya itu sesuai dengan keutamaan-keutamaan yang ada dalam agama Islam. Ya. Wa adabihi ar-rafi'ah, dan juga sesuai dengan adab-adab yang mulia. Adab-adab Islam itu yang mulia. Wa naqsidu kadzalika, dan juga yang kami maksud di sini dalam hal agama ini, ya, yaitu al-iltizamul kamil, yaitu al-iltizam. Al-iltizam berarti mewajibkan diri sendiri, al-kamil, yaitu mengkondisikan diri secara sempurna bimana hijis syariah, dengan menerapkan tata cara yang syar'i, dengan metode syariah, dengan tata cara ketentuan agama yang syar'i, ya. Wa mabadi'iha al-khalidah, dan juga al-iltizamul kamil, mengkondisikan diri secara sempurna dengan pokok-pokok Islam yang al-khalidah, yang langgeng itu, yang tidak tergantikan, yang tidak berubah-ubah itu, ala madaz zaman wal ayyam, sepanjang zaman, sepanjang hari, maksudnya sepanjang waktu. Jadi itulah yang dimaksud dengan al-Islam, ya. Bukan hanya Islam sebatas yang tertulis di atas dokumen, ya. Tetapi Islam yang masuk dalam kehidupan sehari-hari, benar-benar berefek, berimbas dalam sikap dan perilakunya, dalam kehidupannya sehari-hari, ya. Itu yang dimaksud dengan memilih berdasarkan agama sebagai landasan awalnya. Lanjutkan. فعندما يكون الخاطب والمخطوبة على هذا المستوى من الفهم والتطبيق والالتزام, فعندما, ketika, yakunu al-khatib, seorang pelamar itu, maupun al-makhtubah, maupun orang yang dilamar, laki-laki maupun perempuan yang akan menikah itu, ala hadzal mustawa, selama dia menggunakan landasan pemilihannya, landasan seleksinya itu seperti ini, ya, ala hadzal mustawa minal fahmi wa tatbiqi wal iltizam, sesuai dengan pemahaman dan juga penerapan dan juga pengkondisian yang seperti yang dijelaskan di atas itu, yumkinu an nutliqa ala ahadihima, maka memungkinkan bagi kita an nutliqa, untuk menyatakan, ya, bahwasanya menyatakan terhadap salah satu dari keduanya, annahu, bahwasanya dia zudinin, adalah orang yang zudinin, orang yang beragama, ya, wa dzu khuluqin, dan juga orang yang berakhlak, ya. Kalau kita menemukan sesuai dengan apa yang menjadi kriteria seperti yang dibacakan di atas tadi. Wa indama yakunul wahid minhuma, dan jika seandainya salah satu daripada keduanya, yaitu laki-laki maupun perempuan itu, ala ghairi hadzal mustawa, tidak seperti yang kita sebutkan di atas, minal fahmi, dari cara dia memahami agama, dan juga dalam at-tatbiq, dalam dia menjalankan agama, menerapkan agama, wal iltizam, dan juga dalam cara dia mengkondisikan dirinya dalam beragama, dia tidak seperti yang kita sebutkan di atas itu. Faminal badihi, maka jelaslah, nyatalah, annahkuma, bisa kita dengan jelas annahkuma menganggapnya alaihi, atas orang tersebut, salah satu dari mereka, baik istri maupun calon istri maupun calon suami, bin hirafis suluki, orang yang melenceng secara suluk, secara perilaku, wa fasadil khuluqi, dan juga akhlaknya itu rusak, wal
wal bu'di 'anil Islam, dan jauh dari agama Islam. Mahma, meskipun zuhara, tampak linnasi, walaupun tampak secara umum bagi orang banyak, bimauharis salahi wa taqwa, tampak seakan-akan dia itu orang yang solih maupun orang yang takwa. Wa za'ama annahu muslimun mutamassikun, dan orang banyak menyangka bahwasanya annahu muslimun, seorang muslim yang mutamassikun, yang taat. Nah, jadi dalam memilih pasangan hidup ketika akan menikah, yang menjadi landasan pertamanya adalah pemilihannya pada agama. Tapi memilih berdasarkan agama ini adalah agama yang merupakan landasan hidup, agama yang merupakan pegangan hidup, yang terlihat dalam perilaku, amal perbuatannya sehari-hari, dalam sikapnya sehari-hari, dan terlihat juga bahwasanya dia itu mengkondisikan dirinya untuk sesuai dengan syariat agama yang semestinya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, nah itu tadi yang bisa kita bacakan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat kepada semuanya. Banyak kesalahan saya mohon dimaafkan. Al-haqqu min rabbikum wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.